ada perda, ada aspek-aspek sosial yang memang tidak boleh ya. Saya perlihatkan yang saya pernah dapati di lapangan waktu survei, ini pemasangan PLTS yang menurut saya tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria. Ini contoh gambar-gambarnya, ya. Jadi apa yang gambar yang salah pun kita bisa belajar, ya. Jadi harus selalu gambar yang benar. Nah, ini contohnya PLTS-nya dipasang ini di daerah rawa-rawa. Daerah rawa-rawa yang sulit sekali kita jalan. Itu kalau jalan ke sini itu pasti harus pakai sepatu boot. Dan di musim-musim tertentu kalau hujan itu air bisa sampai di tiangnya sini. Tenggelam musim-musim hujan. Nah, saya pernah datang pas banjir. Panel surya ini tenggelam semua, enggak sampai panelnya, tapi sampai tiangnya, setengah tiang itu tenggelam, terendam air. Saya bilang ini kok apa ya, menghabiskan anggaran pemerintah sekian miliar dipasang di tempat yang tidak sesuai, gitu. Saya dapati banyak kayak gitu, ya. Apa itu perencanaannya yang salah itu, Pak? Ya banyak faktor, Pak. Mungkin ya. Atau sengaja kali. Nggak tahu, Pak. Dan mungkin pikirnya nggak akan didatangi ini, Pak, untuk diperiksa, gitu. Ya. Karena ini memang kondisinya sangat jauh, Pak, sangat jauh. Saya nggak usah sebut daerah gitu. Ya, ya. Ini sangat jauh. Dari gambarnya memang itu keliru. Audiens dengan aparat desa, jadi memang bukan di tempat seperti ini, tempatnya kering. Tapi setelah desainnya jadi, pada saat barang-barang udah dibawa, siap dipasang, pemilik lahan komplain, harus pindahkan. Nah, kadang di lapangan kayak gini banyak, Pak. Jadi ini dilema juga ya dari sisi pengembang. Gimana ini? Tahu kondisi ya, apa boleh buat? Bocorannya. Jadi didesain dipasang di lokasi yang berbeda dengan yang ini begitu. Nah, ini yang terjadi ya. Harusnya ditinjau ulang. Gitu. Saya kurang tahu. Ditinjau kalau memang lahannya di situ, tempatnya harus bikin tiang tinggi, Pak. Ya, tiang tinggi dan parit ya menurut saya, Pak. Ya. Jadi gimana supaya air pada saat banjir itu tidak masuk ke lokasi PLTS-nya. Gitu. Nah, dan sampai ini contoh. Alatnya kerendam. Iya, Pak. Saya kunjungin itu pas dia terendam, Pak. Seperti itu. Jadi ya ngeri juga, Pak, masuk ke dalam karena begitu matahari bersinar kan ya otomatis listriknya ada, gitu kan. Ya. Nah, pada saat banjir ya hati aja. Ya koslet semua. Iya, Pak. Oke, ini gambaran ya. Nah, data iradiasi biasanya kita mengacu ke peta ini ya, peta yang sumbernya dari SolarGIS. Data BMKG juga mungkin ada ya, tapi umumnya kita gunakan data dari SolarGIS atau Global Solar Atlas ya. Nah, radiasi itu berpengaruh sekali kepada output PV. Kita masang 100 watt peak di Manokwari dengan masang 100 watt peak di Anggi, itu outputnya beda. Sekalipun panelnya sama, 100 watt. Tapi listrik yang dihasilkan akan beda. Kenapa? Karena iradiasinya berbeda. Itu. Nah, terus yang berikutnya secara gambaran ya, di Indonesia itu bervariasi iradiasi itu. Dari 3,45 sampai 5,7 kWh per meter per
per hari. Ini rata-rata saja ya, kisarannya. Rata-rata. Nah, kemudian berikutnya, radiasi itu berubah sepanjang waktu. Jam, hari, dan faktor juga berpengaruh. Ini perlu pahami ya. Nah, ini sumber-sumber radiasinya, datanya bisa dari BMKG. SolarGIS itu bisa kita akses lewat Global Solar Atlas ya. Nanti bisa ketik di browser Global Solar Atlas. Atau kita buka satu ya, contoh ya. Coba kita buka. Ini apakah kelihatan di screen-nya? Global Solar Atlas ya. Ini ya. Ya, ini aplikasi yang bisa kapasitas atau iradiasi di belahan bumi ini ya. Secara khusus Indonesia misalnya kita lihat di sini. Ini Indonesia. Nah, ini kita tampilkan legendnya coba. Mana ini? Tidak kelihatan ya. Nah, ini. Nah, makin ke atas warnanya makin iradiasinya makin besar ya. Makin bagus gitu. Nah, coba kita lihat di sini ya. Coba saya zoom. Ini Manokwari ada di sini. Coba ya. Ini Papua Barat. Ini Manokwari. Terus ini daerah Anggi, Hing. Terus di sini daerah Kebar. Ini Kebar ya. Nah, ini Kebar. Ini Kebar. Kemudian ini Hing, daerah Hing di sini. Nah, kalau lihat dia lebih rendah ya. Penyinaran lebih rendah di situ. Nah, Manokwari ya cenderung tinggi ya. Coba bisa di zoom enggak? Ya, di sini saya pasang ya, misalnya Manokwari. Ini ada Mansinam ya, atau Mansinam sekalian lah. Nah, gitu. Nah, berapa datanya untuk Mansinam ini kita bisa di sini ya. Ini kita cek pindahkan per day, per hari ya. Jadi per hari berapa? Ada di kisaran ini ya. Ini output spesifiknya lah. GHI-nya ini global horizontal ini ya. Itu ada di kisaran 4,8 ini. 4,867 ya. Datanya, data iradiasinya. Kita bandingkan dengan tadi di daerah apa tadi? Hing. Di sini ya. Kita pilih di sini. Right. Dan berapa? 3,2. Jadi kecil. Jadi memang ada daerah yang iradiasinya kecil, rendah. Ada daerah yang memang lebih sampaikan 100 watt produksinya akan beda gitu. Karena iradiasinya berbeda. Paham ya? Nah, saya kembali ke sini. Yang perlu diperhatikan iradiasi. Pengukuran iradiasi yang sempat ya hasil peneliti di daerah Anggi ya, di Anggi.
Nah, ini kalau perhatikan data radiasinya sangat bervariasi ya. Sangat variasi. Dan rata-rata di atas jam 2 itu sudah ketutup awan. Coba lihat ini. Ini jam. Ini jam ya. Ini sudah langsung drop. Drop di kisaran di bawah 200. Di bawah 200 watt per meter persegi. Jadi makin rendah sekali. Karena rata-rata di Anggi itu di atas jam 12 itu sudah